Who are we? We are University, memberikan pengalaman belajar khas yang menyelaraskan ilmu pengetahuan dan teknologi bernilai religius, menghasilkan insan yang berakhlak, karakter integritas, didukung dengan beragam kegiatan minat bakat untuk mengembangkan potensi secara maksimal. We create the nation's dream. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat menjadi langkah awal untuk mewujudkan impian bangsa. We are Space. Berbagai inovasi diwujudkan bersama pakar dan akademisi, mengkaji berbagai gagasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. We are Servant. Sebagaimana fitrah manusia diciptakan untuk mengabdi, menjadi khalifah di atas bumi, menjadi pembimbing bagi masyarakat luas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian. We are Creation. Di kehidupan modern, kami memberikan ilmu pengetahuan dari berbagai landasan kehidupan, menghasilkan para entrepreneur muda serta profesional di bidangnya yang kreatif dan inovatif. We are Global, membuka diri ke tingkat internasional melalui kemitraan, pemahaman, dan tujuan yang sama. We are Future, sumber daya yang kami miliki akan memastikan arah tumbuh kembang insan. Apapun itu, masa depan milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Semua berawal dari sini untuk hidup yang lebih baik. We are University of Pembangunan Pancabudi, beriman, berilmu, berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risra Sandra Ritonga. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam dan Humaniora, Universitas Pembangunan Pancabudi. Perkenankan, pada hari ini saya akan memaparkan mata kuliah yang akan saya ampuh dalam satu semester ini, yaitu mata kuliah bimbingan dan konseling. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikat dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, atau disingkat dengan PDD UKT, dalam bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Mata kuliah bimbingan dan konseling ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus dijalankan oleh mahasiswa semester 4 program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan bobot SKS 2 SKS, yaitu teori dan praktek. Adapun dalam penyusunan mata kuliah ini atau RPS-nya, dosen pengampunya adalah saya sendiri, Risra Sandra Ritonga, bersama dua rekan saya, yaitu Ibu Munisa SPSI MPSI dan juga Ibu Rika Widya SPSI MPSI. Mata kuliah ini membahas secara mendalam mengenai landasan BK anak usia dini, karakteristik anak usia dini berdasarkan tugas perkembangan, penanaman nilai-nilai karakter anak usia dini sesuai dengan tugas perkembangan, isu-isu perkembangan anak usia dini, pendekatan konseling yang digunakan dalam konseling anak usia dini, strategi layanan BK, penyusunan program yang sesuai untuk satuan pendidikan anak usia dini, bimbingan anak berperilaku masalah, manajemen dan pendukung sistem anak usia dini. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah mahasiswa akan mampu untuk mengkaji konsep bimbingan konseling di lingkungan pendidikan anak usia dini. Yang kedua, mahasiswa akan mampu untuk menganalisis berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh anak usia dini, khususnya baik di sekolah maupun di luar sekolah, baik anak usia dini yang normal ataupun berkebutuhan khusus. Yang ketiga, mahasiswa akan mampu untuk mengaplikasikan layanan konseling untuk anak usia dini di satuan pendidikan dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak usia dini
menggunakan pendekatan-pendekatan yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada mata kuliah bimbingan konseling ini, materi pembelajaran yang harus diampuh dalam satu semester ini adalah 14 materi, di mana dari 14 ini diantaranya yang pertama, orientasi perkuliahan, yaitu saya menjelaskan tentang kontrak perkuliahan dan juga RPS, dan juga konsep dasar dari bimbingan dan konseling. Di minggu kedua, yang saya jelaskan adalah ruang lingkup bimbingan konseling untuk anak usia dini. Di minggu ketiga, saya menjelaskan materi tentang bimbingan perkembangan anak usia dini. Minggu keempat, yaitu karakteristik yang mencakup fitrah anak usia dini sebagai seorang peserta didik. Yang kelima, masalah-masalah yang dihadapi oleh anak usia dini. Di minggu keenam, peran dan fungsi konselor dalam bimbingan konseling anak usia dini. Minggu ketujuh, saya membahas tentang intervensi pendekatan psikoanalisa untuk bimbingan konseling anak usia dini. Di minggu ke-8 yaitu intervensi pendekatan behavior untuk bimbingan konseling anak usia dini. Di minggu ke-9 saya akan melaksanakan yang namanya ujian tengah semester, di mana soal-soal ujian tengah semester itu mencakup dari materi yang dibahas dari minggu pertama sampai minggu ke-8. Minggu selanjutnya yaitu yang ke-10, saya akan membahas materi yaitu intervensi pendekatan eksistensial untuk BK anak usia dini. Minggu ke-11, intervensi pendekatan postmodern untuk bimbingan konseling anak usia dini. Yang ke-12, intervensi bimbingan kelompok untuk anak usia dini. Yang ke-13, intervensi bimbingan klasikal yang digunakan untuk pelaksanaan konseling anak usia dini. Di minggu ke-13, saya tidak melaksanakan perkuliahan di kelas, namun saya memberikan tugas kepada mahasiswa dengan melakukan survei permasalahan bimbingan konseling anak usia dini di sekolah ataupun di lingkungan sekitar mahasiswa masing-masing. Lalu di minggu ke-14, mahasiswa akan melakukan observasi terkait permasalahan yang dihadapinya di lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat yang termasuk dalam permasalahan pada anak usia dini. Lalu minggu ke-16 mahasiswa akan melaksanakan yang namanya ujian akhir semester. Teknik pembelajaran pada mata kuliah bimbingan konseling ini yaitu tatap muka, juga melakukan Zoom, dan juga melakukan yang namanya assessment. Assessment yang dilakukan adalah melaksanakan kuis yang sesuai dengan materi yang diajarkan pada pertemuan pop quiz tersebut, memberikan tugas kepada mahasiswa baik tugas individu maupun tugas kelompok dan pelaksanaan ujian. Referensi buku yang saya gunakan itu terdapat 2 buku dari peneliti atau pencipta buku bimbingan konseling. Yang pertama itu Bapak Prof. Prayitno, yang kedua itu bimbingan dan konseling anak usia dini yaitu Ibu Dr. Rifda Elfiah FPD. Selanjutnya buku rujukan pendukungnya saya menggunakan buku hasil penelitian saya sendiri, di mana terdapat permasalahan anak usia dini yang sedang booming dan juga terapi atau pendekatan yang bisa dilakukan untuk anak usia dini, yaitu play terapi untuk psikologis anak usia dini dan lingkungan keluarga broken home, lalu pemahaman pendidikan seks pada anak usia dini. Sistem pembelajaran pada mata kuliah bimbingan dan konseling ini saya bagi menjadi 3, yaitu 70%-nya itu tatap muka, 10%-nya itu online melalui Zoom meeting, yang 20%-nya itu melakukan observasi lapangan sehingga hasil observasi lapangannya akan dibuat merujuk kepada artikel ataupun laporan kerja. Kuis akan dilaksanakan 2 kali setiap pertemuannya, yaitu pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-15. Interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan interaktif melalui diskusi di setiap perkuliahan, melalui Zoom, ataupun kontak pribadi seperti via email dan WA. Bobot penilaian pada mata kuliah ini saya bagi menjadi 4, yaitu ujian 50%, tugas 30%, diskusi kelompok ataupun diskusi pada saat di kelas itu 10%, dan 10%-nya lagi adalah nilai kuis. Demikian saya paparkan informasi umum terkait tentang
deskripsi mata kuliah bimbingan konseling. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risra Sandra Ritonga. Di sini saya akan menjadi dosen pengampu. Saya manggilnya adik-adik aja ya. Saya akan menjadi dosen pengampu adik-adik selama 1 semester dalam perkuliahan bimbingan dan konseling. Nah, kenapa ada bimbingan konseling di prodi ini? Karena setiap namanya program studi pendidikan itu wajib mengetahui tentang perkembangan dan permasalahan yang ada pada anak usia dini ataupun pada peserta didik. Sehingga dibutuhkan yang namanya bimbingan dan konseling. Oke. Bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling itu terbagi menjadi 2 kata yang berbeda, walaupun dia satu padu. Apa itu bimbingan? Yang pertama itu ada bimbingan. Bimbingan merupakan pemberian bantuan kepada seseorang yang membutuhkan bantuan itu untuk bisa mengatasi masalah atau mengungkapkan kemampuan yang dimilikinya. Jadi bimbingan itu adalah suatu bantuan juga yang dikasih oleh orang yang lebih baik lagi kondisinya. Misalnya kayak kita bimbingan belajar. Itu kan kita butuh tuh. Kita belajar dengan tentor kalau bahasanya. Seperti bimbingan juga yang dikasih nasihat dari orang tua. Nah, itu termasuk bimbingan. Jadi tujuannya itu untuk bisa mengubah prinsip hidup kita atau mindset hidup kita dari yang negatif atau yang masih abu-abu menjadi yang lebih positif lagi. Sehingga kita bisa menjalani hidup dan mengatasi permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Nah, kata yang kedua itu adalah konseling. Konseling ini lebih dalam lagi maknanya karena dia memberikan bantuan melalui diskusi secara langsung, tatap muka, face to face untuk seseorang yang mengalami masalah tertentu. Masalahnya itu yang ada pada masalah psikisnya yang mengganggu kehidupan dia sehari-hari. Sehingga pada metode ini dilakukan bersama seorang yang ahli. Jadi tidak bisa sembarangan proses konseling ini. Dilakukannya oleh seseorang yang lebih ahli yaitu konselor. Dan berfokus untuk memecahkan suatu masalah maupun mempelajari teknik tertentu untuk menangani atau mencari cara dalam menghindari masalah tertentu. Jadi perbedaan bimbingan dan konseling, kalau bimbingan itu permasalahan secara umum, secara global, misalnya belajar, masalah tentang ya kalau kita bimbingan akademik lah, KRS ya, kita bimbingan. Nah, kalau konseling dia masalahnya itu lebih deep, lebih ke pribadi. Misalnya kalau anak-anak sekarang masalahnya putus cinta, ya kan? Pasti pernah kan merasakan yang namanya putus cinta kan? Masalah sama kawan. Tapi tidak pula kalian konseling datang ke konselornya, Bu, izin saya mau konseling. Kenapa? Masalahnya apa? Saya nggak punya uang, Bu, untuk makan malam ini. Nah, kan nggak mungkin pula kita kayak gitu kan. Boleh konseling seperti itu, tapi tidak ujungnya kita minta uang sama konselor ya, tapi kita mencari cara bagaimana caranya kita bisa memanage keuangan kita untuk bisa sampai 1 bulan ke depan. Nah, jadi dari 2 kata tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor dalam hal ini kepada individu melalui pertemuan secara langsung tatap muka. Bisa face to face, bisa secara kelompok. Atau adanya hubungan timbal balik interaksi keduanya agar konseling memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalah sendiri. Jadi bukan kita datang, kita yang memecahkan. Misalnya kita datang sama konselor. Jadi konselornya nih yang harus memberitahu pemecahan masalahnya seperti apa. Bukan seperti itu. Jadi peserta didiknya sendirilah yang akan memecahkan masalahnya sendiri. Nah, kalau kita udah namanya bimbingan konseling, kita pendidikan, pasti ada namanya tujuan. Nah, tujuan bimbingan konseling ini dibagi menjadi 2. Ada secara umum dan nanti ada secara khususnya. Kalau umumnya, tujuan bimbingan konseling adalah untuk membantu individu dalam mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan ketertarikan yang dimilikinya dari berbagai latar belakang yang ada, serta sesuai dengan tuntutan positif dari lingkungannya. Nah, jadi sama tujuannya itu adalah memecahkan masalah atau membantu orang dalam memecahkan masalahnya. Kalau bahasa anak sekarang itu adalah curhat.
Ya kan? Kalau bahasa ilmiah konseling, bahasa anak sekarang itu curhat. Ya pasti pernah lah punya curhat kan, konseling teman sebaya, curhat masalah pacar, masalah keluarga, masalah teman. Apalagi yang ngekos pasti sering curhat. Bu, kawan satu kos saya bu, males sekali lah dia mengerjakan ini, bersih-bersihkan kamarnya. Jadi saya sendiri lah yang bersihkan. Dia enak datang pergi kuliah, pulang kuliah tidur. Pasti ada kan yang curhat-curhat kayak gitu sama temen, sama kakak senior, atau bahkan sama orang-orang yang dikenalnya. Nah, kalau tadi tujuan umum, ini kita spesifikkan lagi secara khusus. Ada 5 tujuan bimbingan konseling secara khusus. Yang pertama, membantu siswa dalam mengembangkan seluruh potensi seoptimal mungkin. Jadi bukan hanya memecahkan masalah, tapi proses konseling juga membantu dalam mencari minat dan bakat mahasiswa ataupun peserta didik. Kemana arah minat dan bakatnya? Kalau misalnya pernah dengar tes minat bakat, nah itu biasanya dilakukan oleh konselor gitu, atau psikolog dalam hal ini. Nah, jadi misalnya kita udah tahu nih kita punya potensi menyanyi, tapi ternyata minat kita bukan di nyanyi, minat kita di narinya, atau minat kita di bermain musiknya. Nah itu bisa kita untuk melakukan proses konseling. Bagaimana ya Bu? Tapi saya punya potensinya di nyanyi, tapi saya malu untuk berhadapan dengan orang secara langsung. Nah itu kan proses konseling bisa juga kita lakukan. Yang kedua, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Bahkan sampai kita sekarang yang kita sudah mahasiswa, kita tidak tahu potensi diri kita sendiri kayak mana. Kita nggak tahu sebenarnya aku ini mau ngapain ya di dalam hidup ini. Yang kita tahu ya kita kuliah, kita selesaikan kuliah, kita dapat ijazah, selesai gitu kan. Pasti itu yang ada di mindset kalian. Nah sementara kita tidak tahu mau kemana kita nanti setelah kuliah. Kita nggak tahu diri kita ini maunya kayak mana. Kita misalnya ada jurusan pendidikan, kita taunya mau jadi guru, tapi ternyata passion kita nggak di situ. Kita nggak paham bagaimana diri kita ini. Nah itu bisa kita lakukan namanya proses konseling. Yang ketiga, ada mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan yang dialami oleh siswa, memecahkan permasalahannya. Yang kita tahu adalah dampak dari permasalahan selama ini. Kalau saya nggak lulus kuliah, berarti saya nggak bisa dapat ijazah. Tapi kita tidak bisa mengetahui apa sih yang menyebabkan saya tidak bisa lulus kuliah. Itu yang tidak bisa kita hindarin. Sementara dengan cara seperti itu seharusnya hal-hal yang menyebabkan hal itulah yang harus kita hindari. Yang keempat, mengatasi kesulitan siswa dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Nah, ini kan juga tugas mahasiswa untuk bisa menggapai prestasi, menciptakan suatu prestasi. Jadi, untuk seorang konselor di sini juga mempunyai tujuan untuk bisa mengarahkan minat kalian. Misalnya ada yang minatnya itu dibuat media pembelajaran. Nanti kita arahkan siapa dosen yang membimbingnya. Ada yang membuat karya tulis ilmiah. Itu beda-beda setiap orang. Sekalipun anak kembar itu memiliki potensi dan minat yang berbeda. Yang kelima, memperoleh bantuan secara tepat dan pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut. Contoh dari yang kelima ini adalah alih tangan kasus. Banyak di sekolah misalnya kayak dia ketahuan memakai narkoba. Ya kan? Habis itu ada yang dia melakukan kriminal mencuri. Gitu. Nah, itu tidak bisa dilakukan oleh guru atau kepala sekolah, tetapi kita alih tangankan kepada pihak yang berwajib. Kalau narkoba ke BNN, kalau misalnya dia mencuri dia ke polisi kita ini, tapi atas persetujuan dari kedua orang tuanya juga. Nah, selain tujuan, bimbingan konseling mempunyai 4 fungsi. Fungsi ini adalah manfaat. Yang pertama ada pemahaman. Kenapa ada pemahaman? Karena kita harus memberikan informasi. Kalau di kampus, fungsi pemahaman itu seperti apa? PKKMB, yang sebentar lagi juga akan kita laksanakan. Jadi kita memperkenalkan apa aja lingkungan yang ada di sekolah kita, apa aja lingkungan yang ada di kampus kita. Kita memberi pemahaman bahwa nanti kalau prodinya ini, nanti kalian tuh bisanya jadi ini. Kalau misalnya kalian di pendidikan, kalian bisa jadi guru, bisa jadi kepala sekolah, bahkan bisa jadi menteri. Kita memberi pemahaman kepada peserta didik, kita memberi informasi. Yang kedua, ada pencegahan. Pencegahan ini kita mencegah agar anak tersebut tidak masuk ke dalam permasalahan itu. Jadi misalnya kayak anak-anak yang
berteman dengan di lingkungannya itu yang memakai narkoba, atau dia yang sering bolos teman-temannya. Bagaimana caranya kita mencegah individu tersebut untuk tidak mengikuti teman-temannya atau tidak masuk ke masalah tersebut. Nah, yang ketiga ada fungsi pengentasan. Kalau pengentasan ini dia individunya sudah masuk ke masalah tersebut. Jadi kita menyelesaikan permasalahannya. Kita bantu dia untuk keluar dari permasalahan itu. Jadi pengentasan ini dia sudah terjadi, tetapi kita bantu dia untuk keluar. Misalnya dia sudah merokok di sekolah. Kan sekarang anak SD juga ada ya yang sudah merokok di sekolah. Gimana caranya kita bantu dia untuk bisa lepas dari situ. Habis itu misalnya dia udah sering bolos nih dalam 1 bulan 3 atau 4 kali. Bagaimana caranya kita bisa membuat dia untuk tidak bolos lagi dalam mata pelajaran tertentu. Nah, setelah pengentasan kita sudah bisa menyelesaikan masalahnya, si anak ini sudah bisa lebih baik lagi, bisa lebih positif lagi. Kita ada namanya fungsi pemeliharaan, di mana kita mengevaluasi dia terus agar dia tidak kembali ke permasalahan yang sebelumnya atau bahkan lebih parah dari permasalahan sebelumnya. Nah, ini ada tiga ahli yang nantinya akan membahas tentang kejiwaan. Ada psikiater, psikolog, dan konselor. Sama-sama ketiga ini adalah orang-orang yang akan membahas tentang ilmu kejiwaan, membantu masyarakat, kliennya, konselinya, peserta didik dalam menyelesaikan permasalahannya dengan cara mereka masing-masing. Itu ada psikiater, psikolog, dan konselor. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya mungkin? Ya, boleh, silakan. Izin bertanya, Bu. Tadi kan Ibu jelasin bahwasannya dalam proses bimbingan dan konseling itu kita harus menyelesaikan masalah kita sendiri. Nah, maka dari itu untuk apa adanya proses konseling jika kita harus menyelesaikan masalah kita sendiri? Terima kasih. Jadi tadi ada penjelasan dari saya yang menjelaskan bahwa yang menyelesaikan permasalahan itu adalah kliennya itu sendiri. Jadi untuk apa Bu ada proses konseling kalau misalnya toh juga kita sebagai yang bermasalah yang menyelesaikan. Nah, fungsi konselor di sini hanyalah fasilitator. Bagaimanapun yang tahu permasalahannya itu adalah diri kita sendiri. Kita misalnya menceritakan, Bu, saya ada masalah dengan keluarga. Keluarga saya itu gini, orang tua saya berpisah atau orang tua saya itu sibuk bekerja. Nah, yang tahu itu semua adalah kita. Kita menjelaskan semua, kita identifikasikan apa yang kita rasakan, nanti ujungnya kita akan bertanya sebagai konselor, saya akan bertanya, lalu kalau misalnya kamu membiarkan hal tersebut, apa yang akan terjadi? Ya, saya akan kehilangan kasih sayang kedua orang tua saya. Karena orang tua saya yang taunya saya sekolah. Apa yang bisa membuat orang tua kamu itu bisa kembali perhatiannya kepada kamu? Seperti itu. Yang bisa saya lakukan adalah saya mengukir prestasi, Bu. Saya harus bisa tamat ini tepat waktu. Nah, itu kan pemecahan masalahnya. Dia bisa tahu kalau misalnya dia bisa mengukir prestasi, dia tamat tepat waktu, cum laude pula lagi, orang tuanya bakal bangga dengan dia. Dan itu akan menjadi hal yang terbalik pada dia. Jadi fungsi konselor di sini adalah fasilitator. Tetap kita menggiring dia untuk mencari keputusannya sendiri. Atau kita sebagai konselor bisa memberikan saran. Coba kamu lakukan ini gitu misalnya. Kayak misalnya dia mempunyai suatu nilai yang jelek. Misalnya mata kuliah metafisikanya dia jelek gitu, dia dapat nilainya C. Bu, saya dapat metafisikanya C, saya mau ngulang gitu. Apa ya Bu yang bisa saya lakukan? Nah, kita sebagai konselor itu hanya memberikan saran. Coba kamu jangan absen lagi. Coba kamu sebelum masuk kamu tanya sama dosennya atau cari referensi. Nah, dari beberapa saran yang kita kasih, kita balikkan lagi ke dia. Apa yang bisa kamu lakukan untuk awal pertama kamu bisa mendapat nilai yang baik? Nah, itulah nanti yang menjadi suatu keputusan. Jadi secara tidak langsung, kliennya itu sendiri yang akan memecahkan masalahnya. Mungkin itu ada lagi? Mungkin bisa? Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Yulia. Saya ingin bertanya, apa perbedaan dari psikolog, psikiater, dan konselor? Terima kasih. Sama. Oke, pertanyaannya tadi adalah yang ini. Apa perbedaan dari psikiater, psikolog, dan konselor? Ini persamaannya ini sama-sama membahas tentang kejiwaan kita.
psikis kita. Namanya kita sebagai makhluk itu hidup itu ada fisik, ada psikis. Nah, mereka ini adalah tugas-tugasnya yang untuk ngapain psikis. Kalau psikiater itu adalah seorang dokter. Dia S1-nya harus mengambil sarjana kedokteran, koas dokter, dan juga dia harus mengambil spesialis ilmu kejiwaan. Barulah dia bisa disebut dengan psikiater. Dan cara pengobatannya adalah dia memberikan obat kepada kita. Ilmu kejiwaannya itu seperti halusinasi, yang sudah gangguan jiwa seperti gila, yang ada di rumah sakit jiwa. Nah, itu adalah psikiater. Dia memberikan obat untuk menenangkannya. Jadi dia tidak halusinasi lagi. Nah, yang kedua itu ada psikolog. Psikolog ini tidak harus ngambil ilmu kedokteran. Jadi dia harus S1 psikologi dan ngambil profesi psikolog. Cara pengobatannya dalam psikolog ini adalah memberikan terapi. Jadi tahu nggak sih kalau kita yang dihipnotis, dihipnoterapi, nah itu psikolog orangnya. Jadi kita dibuat tenang, kita dimasukkan ke dalam bawah sadar. Nah, nanti kita secara tidak langsung kita akan menceritakan apa yang kita rasakan. Nah, psikolog ini dia tidak tergantung karena dia sifatnya terapi. Dia memecahkan dan mengeluarkan semua unek-unek kita. Tapi kalau psikiater kita jadinya tergantungan karena kita harus mengkonsumsi obat secara terus-menerus. Gitu. Nah, kalau yang konselor ini yang lebih rendah lagi ilmu kejiwaannya. Dia hanya yang mengganggu kehidupan sehari-harinya. Seperti misalnya dia bosan dalam belajar, bolos sampai dia harus terganggu nilainya, atau motivasinya menurun, atau ada permasalahan seperti susah tidur, misalnya kurang konsentrasi, ini baru konselor. Nah, kalau konselor itu biasanya dia S1 bimbingan dan konseling, kalau di sekolah itu guru BK, baru dia mengambil lagi profesi yang namanya konselor setahun, baru bisa disebut sebagai konselor. Mungkin itu, Adik, bagaimana? Oke. Mungkin karena waktu juga, minggu depan kita akan bahas lagi khusus di pendidikan anak usia dininya. Jadi kita akan membahas ruang lingkup secara spesifik lagi dalam bimbingan konseling anak usia dini. Terima kasih atas kehadiran adik-adik pada hari ini, perkuliahan kita yang pertama ini. Saya akhiri, wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.